Dicium lah itu baunya. Ternyata bener, itu anyir baunya, itu bau darah. Genangan tadi itu darah. Halo Rek, welcome back to Vimis. Vin Mystery. So ini adalah episode baru, segmen baru untuk Vimis. Biasanya kita kan bahasanya kayak true crime, konspirasi, pokoknya segala macam hal-hal berat itu yang bikin otak kalian panas suruh mikir, ha? Di episode atau segmen baru untuk Vimis kali ini, aku sengaja beri tagline khusus yaitu Vimis Curor, Vimis Curcol Horor. Ingat, segala macam cerita pengalaman horor hanya akan menjadi suatu hal yang sulit kalian percayai sebelum kalian mengalaminya sendiri. So, gak usah kakek ngomong, siapkan nyali dan cerita dimulai dari sini. Kisah ini nyata dan aku dapat dari kerabatku sendiri yang tinggal di desa sebelah kampungku. Namun, untuk keselamatan dan keamanan semuanya, termasuk sanak keluargaku yang tinggal di sekitar rumah ini, maka dengan sangat terpaksa, semua nama akan aku samarkan. Bahkan untuk foto rumahnya sekalipun, aku sengaja tidak menampilkan. Karena ingat, dunia kita memang beda dengan dunia mereka. Tapi setiap kali kita membicarakan mereka, mereka akan mendengarnya. Terlebih, yang kita bicarakan kali ini, energinya cenderung negatif. Kisah ini berpusat pada seorang perempuan bernama Ana. Menurut pengakuannya Ana, dia ini punya kepekaan terhadap dunia mereka. Dan itu sudah sejak kecil gitu. Cuma semuanya itu baik-baik saja. Saat dia masih lajang, dia gak pernah melihat penampakan, dia gak pernah diganggu. Tapi semuanya seakan berubah saat dia menikah. Di awal pernikahan, semuanya masih baik-baik saja. Si Ana gak punya pikiran negatif untuk suami ataupun keluarga suaminya. Namun, semakin lama, Ana mengaku bahwa batinnya semakin tersiksa. Mertuanya berubah menjadi kasar. Keluarga suaminya itu juga udah gak baik lagi ke dia kan. Bahkan suaminya sendiri itu berubah jadi cuek ke dia. Ada orang ketiga dan sebagainya. Jadi kayak ujian pernikahan mereka itu mulai datang. Hingga suatu ketika, Ana melihat hal aneh di kebun pisang belakang rumahnya. So namanya aja kebun pisang gitu kan, banyak kali tuh pohon pisang di belakang rumahnya si Ana itu. Cuma matanya si Ana tuh tertuju pada sebuah pohon yang kesongot. Kalian tahu ya kesongot, ku kasih translate-nya di bawah artinya kesongot apa. Itulah pokoknya artinya. Jadi kayak ada pohon pisang yang kesongot, matanya Ana tertuju pada satu pohon pisang yang aneh itu. Heran kan si Ana, kenapa bisa dari sekian banyak pohon pisang hanya ada satu pohon yang kayak kebakar, padahal di situ tuh nggak ada api, nggak ada sumber api yang bisa ngebakar pohon itu loh. Kok bisa aneh kayak gitu? Akhirnya si Ana tanya ke si bapaknya, "Loh Pak, ini pohon pisang kok beda sendiri ya? Kenapa?" "Ya itu tadi pohon pisangnya baru aja disentuh sama suamimu." Jadi tangan suaminya Ana ini kayak punya kemampuan gitu loh. Kayak misalkan ada pohon yang disentuh, pas dia tuh marah, pohon itu tuh bisa kayak langsung kesongot, kayak bisa langsung kebakar padahal disentuh doang. Dari situ si Ana tuh baru sadar bahwa kemungkinan besar suaminya itu adalah orang yang ngilmu. Setelah itu sampai beberapa lama yang ada di pikiran Ana ya cuma suaminya aja yang ngilmu. Sampai kemudian dengan mata kepalanya sendiri si Ana itu melihat ibu mertuanya yang sukanya marah-marah itu kan ke dia sedang mandikan sebuah batu aki dengan bunga staman. Suatu hari tiba-tiba suaminya dan kakak iparnya pulang membawa sebuah pusaka. Jadi kayak ada bungkusan kain kafan gitu, di dalamnya itu ada kayak keris, golok, apalah segala macamnya, pokoknya gitulah pusaka yang dibungkus kain kafan. Ana bilang bahwa bau dari bungkusan kain kafan itu tuh harum, tapi harumnya sangat-sangat menyengat. Lebih anehnya lagi, yang nyari benda pusaka itu kan suaminya si Ana dan kakak ipar si Ana nih. Giliran suaminya si Ana tuh baik-baik saja, ternyata kakak ipar si Ana tuh jatuh sakit men. Menurut pengakuan si Ana, benda yang terbungkus kain kafan itu energinya sangat kuat. Jadi kalau misalkan ada orang yang walaupun dia tuh percaya dengan hal-hal seperti itu, dia percaya dengan pusaka, tapi kalau jiwanya itu nggak kuat, bisa-bisa dia kena bala. Seperti apa yang terjadi pada kakak ipar si Ana. And you guys know, hebatnya kakak ipar si Ana tuh sakit, tapi suaminya si Ana baik-baik saja. Cuma ketika Ana itu ikut ngebuka gitu kan, secara nggak sengaja ikut ngebuka, si Ananya nih baik-baik aja gitu men. Jadi seharusnya ya logikanya,
orang yang nggak ngilmu, nggak seperti suaminya si Ana, ngebuka bunda pusaka itu tuh dia bisa sakit seperti kakak ipar si Ana. Nah, Ana ini kan nggak ngilmu, dia ikut ngebuka tapi dia baik-baik saja. Nah, sejak saat itu keluarganya si suami ini makin nggak respect sama si Ana, makin kayak iri gitulah sama kemampuan yang mungkin dimiliki oleh si Ana. Tapi ya nggak ada yang tahu, si Ana juga nggak tahu dia punya kemampuan apa nggak. Pokoknya dari situ keluarganya suami Ana itu makin nggak suka sama si Ana. Bahkan ibu mertua yang kejam itu sampai-sampai keceplosan bilang kepada Ana, dari semua menantu yang ada di keluarga, cuma kamu yang gak mau nurut. Gak bisa tak tundukkan. Di momen itu barulah Ana sadar bahwa keluarga suaminya itu bukanlah keluarga biasa-biasa saja. Memang mereka gak kaya raya, tapi kebanyakan teman mereka bukanlah manusia. Finally rumah tangga Ana berantakan, ditinggal suaminya, jadi suaminya itu menggila dengan perempuan lain dan mereka berdua akhirnya bercerai. Singkat cerita, si Ana akhirnya sendirian lagi dong. Dia pulang lagi ke rumah ibu kandungnya, ke kampung halamannya, dan dia mulai bekerja lagi di sebuah pabrik rokok. Meski kehidupan si Ana ini sudah kembali normal, dia nggak dijahatin sama orang-orang di sekitarnya, cuma dulunya dia yang gak pernah diganggu oleh mereka. Setelahnya dia bercerai dengan suaminya itu, mulai nih hal-hal mistis terjadi di dalam kehidupan si Ana. Ana memang jarang melihat penampakan, tapi anehnya, dan menurutku ini sangat menakutkan ya, Ana tiba-tiba bisa melihat kematian seseorang. Jadi kayak misalkan si Ana ketemu sama orang nih, walaupun Ana itu gak kenal orang itu, walaupun si Ana itu gak pernah ketemu sama orang itu, Ana bisa melihat 2 atau 3 hari kemudian orang itu bakal mati atau enggak. Jadi kayak itu tuh bener-bener kejadian, seringkali kenyataan, ya kan? Terjadi bener-bener gitu loh maksudnya. Dia juga pernah ngepredik kematian dari tetangganya sendiri. Jadi kayak dia tuh punya tetangga. Tetangganya ini sakit kan, dioperasi. Sudahnya dioperasi dibawa pulang. Nah setelahnya pulang itu kan dijenguk banyak orang, tetangga kanan kiri gitu kan, termasuk Ana. Bagi orang lain, mereka bilang, mereka pikir ah ini udah sembuh nih, udah kelihatan kayak sehat gitu. Beda halnya dengan si Ana. Jadi kayak Ana itu ngejenguk dan dia tuh ngelihat tetangganya, dan Ana ngelihat 2 atau 3 hari nanti si tetangganya itu bakal meninggal. Tapi ya kali si Ana bilang kamu bakal mati kan, ya nggak mungkin, konyol kali ya kan. Si Ana itu akhirnya kayak mendem di hatinya, nggak bilang ke siapa-siapa, dan ternyata kejadian benar. 2 atau 3 hari kemudian si tetangganya itu meninggal dunia. Like, percaya nggak percaya kalian, aku pun percaya nggak percaya, nggak tahu lah pokoknya kayak gitu. Saking anehnya kemampuan yang dimiliki oleh si Ana ini, sampai-sampai Ana sempat ketakutan, tapi dia mencoba untuk EGP aja, kayak ya udah sih cuek aja gitu. Tapi sebenarnya Ana ketakutan. Sampai kemudian si Ana bertemu dengan atasannya di pabrik rokok tempat dia bekerja kan. Setelahnya seringkali bertemu, seringkali ngobrol gitu kan, sampai akhirnya si atasan itu bicara sama si Ana. Gimana rasanya bisa ngelihat orang yang akan mati? Kaget dong ya si Ana, padahal kan dia nggak pernah cerita ke siapapun, termasuk atasannya itu dia nggak pernah cerita. Ngobrol pun ya nggak pernah ngobrol tentang hantu, kayak mana bisa atasannya tahu. Nggak usah khawatir, setelah ini kamu nggak bakal lihat orang yang akan mati lagi kok. Soalnya dia yang biasanya ngikutin kamu, sekarang udah ikut aku. Nggak tahu nih kok nempel ke aku kayak gini. Walaupun memang terdengar agak weird, secara Ana nggak pernah cerita ke siapapun, kayak mana atasannya bisa tahu gitu kan. Cuma ternyata kejadian beneran. Jadi setelahnya si atasan bilang kayak gitu, si Ana udah nggak pernah lagi lihat orang itu bakal mati apa enggak. Jadi kayak si Ana udah kembali normal lagi gitu. Namun teror yang menimpanya tidak berhenti sampai di sini. Singkat cerita, selama Ana ini sendiri gitu kan, ternyata si mantan suami tuh balik lagi. Si mantan suami maksa balikan lagi ke si Ana, minta si Ana buat jadi istrinya lagi. Ana dengan tegas bilang, aku sudah pernah nyebur ke sumur, mana bisa aku mengulangi lagi? Boh, naik pitam lah si mantan suaminya itu. Dia bilang dengan amarahnya yang sangat luar biasa, awas saja ya, lihat kamu sampai nanti gak akan bisa menikah. Gak ada yang mau sama kamu, gak bakal ada yang berani nikahi kamu. Ana gak mikir buruk-buruk nih awalnya. Tapi kemudian si Ana ini merenung dan bertanya di dalam hati tentang apakah mungkin mantan suaminya itu memberikan pagar kepada dirinya sampai-sampai gak ada laki-laki manapun yang berani mendekatinya.
Pikiran semacam itu muncul dalam diri Ana karena Ana dua kali mengalami kegagalan menikah setelahnya suami nyumpahin Ana kayak gitu. Jadi kayak sudahnya suami bilang kamu gak bakal bisa nikah bla 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 gitu kan. Ana ada dua laki-laki yang mau nikahin dia tapi gagal semua dengan alasan yang gak logis. Makanya si Ana mikir masa iya aku dipagar. Sampai akhirnya ada seorang laki-laki yang berani mendekati dia, berani melamar dia, sampai berani menikahi dia. Laki-laki ini merupakan salah seorang murid dari perguruan pencaksilat yang dipimpin oleh seorang kiai. Nah, menurut suami barunya Ana ini, sebelum suaminya itu memutuskan untuk berani menikahi Ana, memang saat dia tuh pendekatan, ada berbagai macam hal yang membuat suaminya itu tiba-tiba ragu untuk menikahi si Ana ini. Hingga gurunya, sang kiai tadi, memberikan nasihat kepada suami baru Ana. Menikahi Ana memang godaannya besar, Le. Tapi, jika kamu benar-benar yakin dengan Ana, kamu ingin menikahi Ana, maka kamu harus punya tekad dan keberanian yang luar biasa. Semua itu akan kalah dengan Tuhan. Setelahnya dikasih nasihat oleh sang guru, suami baru Ana langsung kayak punya tekad yang luar biasa gitu. Ditabraklah segala macam keraguan sampai mereka berdua akhirnya bisa menikah. Sudahnya mereka menikah, mereka kan pasti sering kali ngobrol gitu kan. Nah saat ngobrol itu, suami baru cerita ke Ana, bos masa PDKT setelahnya mereka lamaran kan menunggu waktu untuk menikah. Kenapa sih kok suami itu sempat ragu? Karena dia melihat sosok Ana itu berubah-ubah. Seringkali si suami itu melihat sosok tua, jadi kayak si Ana berubah menjadi sosok tua. Menurut pengakuan suaminya, waktu itu dia melihat bahwa Ana dijaga oleh dua sosok menyeramkan. Oh my god, merinding aku. Setelahnya menikah, akhirnya suami baru dari Ana itu pindah ke kampungnya si Ana. Nah, dengan rezekinya si suami ini, mereka akhirnya bisa membangun sebuah rumah. Well, sudahnya seperti ini, macam udah senang betul nih akan mereka berdua. Tapi ternyata, teror-teror yang lebih menyeramkan lagi masih terjadi setelahnya mereka berdua menikah. Dan semua itu terjadi di rumah baru mereka. Menurut pengakuan si Ana, sebelum dibangun rumah, tanah yang dipakai bangunan rumahnya si Ana itu dulunya adalah sebuah kandang. Dan tiang-tiang yang untuk ngebangun kandang itu merupakan kayu-kayu tua. Kayu-kayu yang dijadikan tiang pembuat kandang tadi, kayu-kayu tua tadi adalah kayu yang diperoleh kakeknya Ana sendiri, yang gak ada satu orang pun tahu itu kayu dari mana, beli ataukah nebang. Pas hari H, bangunan kandang itu dibongkar. Nah, mulai dibangun itu pondasi rumahnya si Ana. Proses pembangunan rumahnya Ana itu juga udah dimulai dari sejak hari itu. Dan FYI, untuk diketahui saja, salah satu penyangga, tiang penyangga yang dipakai untuk ngebangun rumahnya si Ana itu berasal dari kayu tua yang diperoleh kakeknya Ana dulu. Yang kita orang nggak tahu tuh kayu dari mana. Jadi kayak kayu tua itu dipakai buat nyangga rumahnya si Ana. Poinnya dari sini, diingat baik-baik ya. Kengerian dari rumah baru Ana sudah dimulai sejak proses pembangunannya. Biasanya, tradisi orang Jawa kalau misalkan bangun rumah, kita bilangnya soyo ya. Kalau ada orang soyo, itu pasti orang-orangnya itu dikasih makan, terus makan bareng kan. Waktu siang gitu, istirahat makan bareng. Nah, pas makan bareng itu, menurut pengakuan salah seorang warga yang punya kemampuan vision, jadi bisa melihat gitu ya, dia itu kayak ngelihat seorang perempuan, sosok perempuan, bukan seorang Vin, sosok perempuan, berbaju putih, rambutnya sangat panjang, berada di tengah-tengah para pekerja yang sedang makan dan gak ada satu orang pun yang menyadari kehadiran dia. Menurut pengakuan orang yang bisa melihat tadi, sosok perempuan itu sedang memperhatikan satu persatu pekerja yang membangun rumah baru si Ana. Next, rumah udah jadi ya kan, satu lantai. Pindah dong si Ana ke rumahnya yang baru. Dia sempat ditemani oleh suaminya itu satu malam aja di rumahnya yang baru sebelum akhirnya si suami tuh berangkat lagi, merantau lagi, ditinggal sendirian lagi si Ana ini. Dan yap, si Ana tidur sendirian di rumah barunya itu. Aku pun gak bisa bayangin kayak mana seorang perempuan bisa tinggal sendiri di rumah baru.
Ana mengaku bahwa minggu-minggu pertama dia tinggal di rumah baru, dia sangat tersiksa karena setiap malam dia selalu mendapatkan mimpi buruk, bahkan dia terbangun seperempat malam lalu dia akan menangis sendirian di belakang rumahnya. Di minggu-minggu pertama Ana tinggal di rumah baru itu, katanya Ana selalu mendapatkan mimpi buruk yang sama, yaitu bertemu dengan sosok wanita yang sangat menyeramkan. Ana mengaku bahwa alur mimpinya setiap hari di minggu-minggu pertama dia tinggal di rumah itu selalu sama. Jadi kayak seakan Ana itu bertemu dengan seorang perempuan yang berdiri membelakangi dia. Ana sangat girang gitu kan, dia ingin memanggil perempuan itu. Pas ditepuk pundaknya, perempuan itu menoleh. Ternyata wajahnya sangat menyeramkan. Ana bersaksi bahwa wajah yang dilihatnya setiap malam selalu sama. Wajah seram seperti pepaya yang diparut dan dagingnya itu mengelupas semuanya. Salah satu matanya berwarna merah. Usai mimpi seperti itu, Ana selalu terbangun lalu dia berlari ke rumahnya bagian belakang sambil menangis dan dia menunggu pagi untuk kemudian dia mengadu kepada ibu kandungnya. Melihat putrinya yang ketakutan, ibu Ana yang juga punya kemampuan berkomunikasi dengan mereka, akhirnya membulatkan tekad dan juga keberanian untuk berkomunikasi dengan sosok yang dia yakini ikut menghuni rumah baru putrinya. Singkat cerita, ibu Ana sholat di salah satu ruangan yang ada di rumah baru putrinya. Selama sholat, si ibu merasa punggung dan pundaknya ini sangat berat, seakan-akan ada sesuatu yang nemplok di punggung dan pundaknya dia. Cuma ya semuanya berjalan dengan lancar gitu kan, alhamdulillahnya. Dan setelahnya sholat, si ibu mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok menyeramkan itu dengan mengatakan agar sosok itu tidak lagi mengganggu putrinya melalui mimpi ataupun di kehidupan nyata. Dan ajaibnya, setelah apa yang dilakukan oleh sang ibu, akhirnya Ana gak pernah lagi dapat mimpi buruk yang kayak dia ketemu sama sosok menyeramkan itu, gak pernah lagi. Meski dia masih merasakan ada sosok-sosok lain yang mengawasi dia setiap hari, sosok-sosok yang gak bisa dilihat oleh dia, tapi dia udah gak pernah lagi mendapatkan gangguan-gangguan yang mengerikan seperti sebelumnya. Ana di masa ini menjadi pribadi yang lebih berani untuk menghadapi sosok-sosok tak terlihat di rumahnya itu. Dia pun bisa merasakan tidur selayaknya orang normal, walaupun saat malam tak jarang dia tiba-tiba mendengar pruwak, pruwak, suara pintu dilempar ataupun pintu dibuka paksa. Suara pintu dilempar atau dibuka paksa ini bahkan pernah sampai terdengar oleh tetangga kanan kiri Ana. Sosok penunggu rumah Ana bahkan pernah dengan sengaja menabrak-nabrakkan kaki atau tubuhnya ke pintu kamar di mana Ana tidur saat malam. Tapi saat pintu dibuka, ternyata nggak ada apa-apa. Ditungguin pun nggak ada apa-apa. Dan ketika pintu ditutup, Ana kembali tidur, suara itu datang lagi. Semenjengkelkan itu gangguan-gangguannya. Saat tidur, Ana juga seringkali mendengar suara gemeletak, pisau, panci, wajan, apapun di dapur itu kayak jatuh semua. Tapi saat didekatin, semuanya rapi, gak ada yang jatuh. Namun, ada momen saat si Ana ini sedih, menangis, tiba-tiba ada sosok perempuan itu yang datang menyerupai wajah ibunya dia. Lalu sosok itu mengelus kepalanya si Ana. Padahal kenyataannya, ibu Ana gak datang di momen itu. Jadi siapakah dia? Wallahu alam. Ketika suaminya pulang, mereka berdua berencana untuk mengubah kesan seram dari rumah barunya itu. Dicatlah, pengennya rumah itu tuh dicat. Kan awalnya memang rumah dari Ana dan suaminya ini cuma sebatas semen yang diamplas gitu kan. Jadi kayak kesannya tuh dark, kesannya tuh gelap gitu loh, kesannya tuh makin serem. Nah pengennya itu dicat warna-warni di pelamir, kemudian dicat warna-warni gitu. Dan ternyata saat proses pengecatan itu, tangga kayu yang dipakai oleh suami Ana untuk melamir, untuk ngecat temboknya, digoyang-goyang men sama sosok menyeramkan yang biasanya hadir di mimpi Ana. Ngeri gak tuh? Gilanya lagi, malam itu juga Ana didatangi oleh sosok wanita menyeramkan yang dulu sempat
menerornya. Dengan sangat emosi, sosok itu bilang, "Rumahku sudah bagus, kenapa kamu kasih warna?" Teror masih belum berhenti. Suatu ketika, Ana dikomplain tetangga. Mereka keberatan karena air yang seringkali amber dari atap rumah si Ana. Jadi kayak model rumah Ana itu atap yang di dek, atap yang di semen. Nah, kalau misalkan atap dek itu hujan deres, airnya itu pasti kayak nampung di situ dan bakal tumpah ruah ke bawah-bawah gitu kan. Masalahnya rumah Ana itu himpit-himpitan. Jadi kayak di sini rumah Ana, belakang itu ada rumah, samping sini ada rumah, samping sini ada rumah lagi, dan itu kayak nggak ada sekatnya gitu loh, kayak mepet-mepet. Kalau misalkan air dari atap rumah Ana itu tumpah, ya pasti jatuhnya ya ke teras tetangga, bahkan mungkin aja masuk ke rumah tetangganya dia. Makanya sampai-sampai mereka protes ke Ana. Karena nggak enak sama tetangga, akhirnya Ana dan suaminya ngebangun satu lantai di atap rumah itu. Singkat cerita, lantai atas jadi dan yap, dibiarin kosong, dibiarin suwung. Ya karena balik lagi, lantai atas tuh dibangun supaya air nggak ketampung di dek. Soalnya kalau deknya dikasih bangunan ya air pasti bakal mengucur dengan baik ke bawah, kayak nggak tumpah ruah gitu loh ya, nggak seperti saat di dek ya. Tujuannya kayak gitu, otomatis nggak ditempatin. Salah atau bener kalau kayak gitu? Suatu malam saat pulang dari perantauan, suami Ana bilang bahwa dia pengen nyari udara seger. Dibawalah bantal, guling, alas ke lantai atas. Dia pengen tiduran di lantai atas. Kayak macam berani bener ini suaminya. Wow. Dan ternyata kengerian terjadi lagi. Pas malam itu juga, Ana kan di lantai bawah, suaminya di lantai atas. Malam itu, Ana mendengar suara gedebukan dari lantai atas, macam orang lari-larian di lantai atas gitu, ha? Tak lama, Ana juga mendengar suaminya berteriak. Takut dia kan, gopoh dia kan, saking takutnya dia. Kalian tahu anak tangga itu kan ada 1, 2 tingkatan gitu. Saking takutnya Ana, saking gopohnya dia, kakinya Ana itu melangkai langsung 2 anak tangga. Jadi kayak dua anak tangga dilangkain sama dia. Dan tiba-tiba saat dia tuh nyampe di lantai atas, suaminya gak kenapa-napa dong. Ana yang ibarat kata jantungnya itu udah berpacu kayak kuda gitu kan, keringetnya udah notos, keringnya udah netes kemana-mana gitu ya. Dia itu kayak ngelihat suaminya kayak masih tidur, kayak masih biasa aja, kayak gak ada apa-apa. Langsung dia kan mau narik tangan suaminya, "Ayo balik ke bawah aja, tidur di bawah aja." Suaminya sempat nolak, bilang, "Apa sih, gak ada apa-apa," gitu kan. Ana yang udah takut, gak peduli lagi, udah pokoknya tidur di bawah, gak usah pakai tidur di atas, udah tidur di bawah gitu. Nah, suaminya juga sempat bilang bahwa sebelum Ana sampai di lantai 2, suaminya emang sempat duduk-duduk, tapi ya duduk-duduk doang, gak ada yang lari-larian, gak pakai teriak-teriakan. Ini suaranya siapa yang dengar Ana dari bawah? Setelah itu kejadian mistis dan gangguan-gangguan lain itu sering kali terjadi setiap malamnya. Misal, si Ana ini tidur kan malam-malam, tiba-tiba dia itu mendengar ada suara tapak kaki naik turun di tangga. Kayak suara itu bluk, 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 kayak gitu. Pertanyaannya, itu siapa? Masalahnya kan kalau misalnya ada yang main, siapa pula yang mau main ke rumahnya Ana malam-malam? Semua pintu juga dikunci, kayak mana bisa masuk? Suaminya pun ada di rantauan. Siapa? Tapi si Ana nih ngebiarin, kayak macam udahlah serah kau gitulah. Si Ana nih udah mikirnya kayak gitu. Sampai kemudian di akhir tahun 2019 kemarin ada suatu kejadian, masih baru banget ya. Ada suatu kejadian yang menurutku pribadi udah nggak bisa diakal, udah nggak masuk nalar kalau menurutku. Jadi suatu malam mati lampu. Nah, uniknya Ana, kerabat dekat, tetangga itu kan pada tahu kalau rumahnya Ana itu angker ya. Ternyata pas mati lampu, dengan konyolnya Ana itu ngajakin 2 keponakannya yang masih kecil naik berkemah-kemahan di lantai atas buat melihat bintang saat mati lampu. Jujur, pas aku diceritain Ana part ini, aku tuh kayak langsung bengong, lose my mind gitu. Kayak gak nyampe otak aku suruh mikir kayak mana bisa Ana sekonyol ini. Saat lampunya nyala, keponakan dari Ana, panggil aja si Ferry dan Faris gitu ya. Mereka itu kayak langsung ambil kardusnya terus berlarian nurun anak tangga pas lampunya nyala. Bukan karena takut, tapi emang 2 anak kecil ini saking senengnya gitu loh lampu nyala. Kemudian anaknya nyusul kan, dia langsung turun ke anak tangga itu kan, ke lantai bawah. Nah, di lantai yang gak jauh dari anak tangga tadi, anak tangga yang juga dilewati 2 keponakan kecilnya tadi, si Ana sempat terkejut karena dia kayak melihat genangan merah yang lumayan kental.
Ana pertamanya nggak mikir aneh-aneh kan. Dia kayak mau jemput. Kalian tahu jemput ngambil sedikit gini loh. Diambil gini kan. Niatnya mau ngambil dikiranya tuh mainan dua keponakannya kan. Mau diambil gini ternyata nggak bisa dong. Nggak bisa diambil. Jadi kayak ya bener-bener cairan ya. Kayak mana bisa cairan dijemput ya nggak bisa lah. Udah dia mikir aneh-aneh itu kan takut segala macem. Dicium lah itu baunya. Ternyata bener. Itu anyir baunya. Itu bau darah. Genangan tadi itu darah. Panik dia kan, udah langsung dia teriak manggil kakaknya, ibu dari Ferry dan Faris yang tinggal di sebelahnya, di sebelah kirinya dia kan. Mbak, Faris ada luka tah? Jatuh tah? Berdarah tah? Kakaknya si Ana dengan refleks langsung meriksa tiap inci tubuhnya Ferry dan Faris. Dibolak-balik, dicek sana sini dari atas sampai bawah berulang kali, nggak ada luka. Setelah dia tahu bahwa dua keponakannya yang lari-larian di tangga tadi tidak terluka, Ana kembali bertanya di dalam hatinya. Terus ini darah siapa? Netes pun netes dari mana? Rumahku kan atapnya cor, bukan genteng yang dikasih plafon. Darahnya dari mana? Ini darah siapa? Ini darah apa? Ana sempat menanyakan keanehan ini kepada ibunya, tapi nggak tahu mungkin si ibu nggak mau bikin Ana takut, nggak mau bikin Ana khawatir. Dengan santainya, si ibu bilang, halah, wes tonduk, nggak usah dibikin kayak gitu. Mungkin aja itu darah tikus atau darah hewan-hewan yang ada di atap. Me like unlogic reason aja gitu loh, nggak mungkin. Kayak mana bisa itu atap dari cor ya, atap semen, terus tikus kebalik gitu badannya netesin darah. Gak logis. Terus lagi, ketika ada acara tahlilan di rumah ibunya Ana, biar cepet proses masak dibagi menjadi dua tempat dong. Satunya di dapur si ibu, satunya lagi di dapur Ana. Nah, yang masak di dapur Ana adalah Ana sendiri dan kakaknya, ibu dari Ferry dan Faris yang tadi. Kakaknya Ana yang ku bilang tadi tinggal bersebelahan dengan Ana. Jadi kayak rumahnya kakak Ana ini ada di sebelah kirinya rumahnya Ana gitu kan. Kayak mana kalau aku ngedeskripsikannya itu, mbaknya memang suaranya keras, bukan dia yang keras, bukan otaknya, bukan wataknya keras, tapi suaranya keras. Apalagi kalau misalkan dia itu ngobrol sama orang yang udah kenal gitu ya. Terus juga suruh bercanda, suruh ngegosip, jago kali dia, suaranya kelas kali. Bahkan saat menceritakan teror di dapur ini, Ana itu bilang ke aku bahwa mungkin teror pada saat itu terjadi sebab sosok itu merasa terganggu oleh suara kakaknya dan suaranya dia saat masak sambil ngegosip di dapurnya. Jadi saat mereka berdua itu asik masak, tiba-tiba tes. Rasanya itu dingin, kental di punggung tangan kakak Ana. Sontak kakaknya Ana langsung kayak ngelihat punggung tangannya dia. Kemudian diciumlah itu bau cairan kental yang ada di punggung tangan itu kan. Setelahnya dicium baunya, langsung dia teriak ketakutan. Baunya anyir. Tetesan yang ada di punggung tangan kakak Ana adalah tetesan darah. Berulang kali Ana dan kakaknya melihat atap yang ada di bagian atas mereka, atap cor yang ada di bagian atas mereka, dan ternyata atapnya kosong, bersih. Gak ada satupun hewan yang ada di atas kakak Ana itu tempat menetesnya cairan tadi. Ada hewan yang bisa meneteskan darah. Kayak ya darah itu bukan netes dari atap, tapi dari tempat lain, dari posisi lain. Cuma gak tahu itu darahnya darah apa, netes dari siapa. Saking ketakutannya, akhirnya kakak Ana itu ninggalin semua masakan dia dan dia pun langsung berlari pulang ke rumahnya. Yang mendapat teror dari sosok penghuni rumah Ana bukanlah Ana sendiri, tapi juga salah satu keponakannya, si Ferry, kakak dari Faris, anak dari kakaknya Ana yang tadi ketakutan ketetesan darah itu. Menurut pengakuannya waktu itu saat dia masih kecil, saat dia merasa ketakutan, dia itu kayak melihat sosok perempuan di rumah tantenya, di rumah Ana. Sosok perempuan itu seperti neneknya, ibu dari ibunya dan Ana. Ternyata saat didekati itu bukan neneknya. Sosoknya berubah total dan wajahnya sangat mengerikan. Rupanya sangat buruk, menyeramkan, dan salah satu matanya berwarna merah. Jadi kayak sama seperti sosok yang meneror Ana di minggu-minggu pertama dia menempati rumah tersebut. Sejak itu si Ferry sudah gak pernah mau lagi menginjakkan kakinya di rumah bibinya, di rumah Ana. Walaupun rumahnya itu bersebelahan, Ferry gak pernah mau main sampai sekarang.
Saat aku pribadi tanya ke Ana tentang kenapa kok rumahnya itu nggak dibersihkan saja, kenapa kok nggak dipagar gitu. Si Ana ngejawab, kalaupun dipagar ya mau ditanam di mana memang pagarnya. Setelah aku pikir lebih dalam, ya logis juga sih jawaban si Ana ini, karena emang saat kulihat lagi, rumahnya Ana itu bener-bener kayak terhimpit gitu loh. Belakang ada rumah lagi, samping sini ada rumah kakaknya, samping sini ada rumah tetangga, paling longgar juga depan, itu pun jalan. Masa iya mereka mau ditanam di jalan buat ngejagain rumahnya Ana? Takutnya malah lambat laun sosok-sosok itu keform jadi jahat dan jatuhnya malah gangguin penduduk desa kan. Makanya nggak usah dipagar katanya. Selain itu, Ana juga bilang bahwa dia nggak dapat izin dari suaminya untuk memberikan pagar di rumahnya. Menurut suaminya yang memang ilmu agamanya bagus, dia berpendapat bahwa kalau sampai Ana menjadikan sosok-sosok seperti itu menjaga rumahnya, ya sama artinya Ana meminta bantuan, meminta perlindungan kepada selain Tuhan. Suami Ana juga berpesan agar Ana rajin untuk sholat, rajin berdoa, supaya sosok yang ikut menghuni rumah baru mereka menjadi sosok yang lebih tenang dan tidak lagi mengganggu Ana ataupun tetangga sekitar mereka. Wes Rek, itu dulu Vimis segmen curor kali ini, curcol horor. Jika kalian punya cerita horor, pengalaman horor yang pengen aku bacain di sini, pengen aku bawakan di sini, boleh aku bawakan di sini, silakan langsung kirim email ke emailku viniari@gmail.com. Jangan lupa follow Instagram aku, gampang banget @viniari143, langsung follow. Thank you for watching and see you in the next video dalam episode Vimis Vin Mystery. Bye.